Nah, sekarang saya mau menjelaskan soal nomor 8. Sebuah bola beratnya W, berarti bolanya memiliki berat W. Jari-jarinya adalah R, berada pada bidang miring dengan sudut kemiringan theta terhadap bidang datar. Berapakah besarnya gaya minimal yang dibutuhkan supaya bola dapat menaiki tangga setinggi H? Jadi F-nya berapa ya? Gimana nih? Di sini aja deh. Ditanyakan adalah F. Nah, ini soal yang sulit. Jadi saya gambarkan dulu gaya-gayanya. Oke, yang pertama dia memiliki gaya berat, berarti kita gambarkan dia punya W. Kemana W itu? Arahnya ke bawah ya. Bentar, susah. Nah, ini W. Nah, setelah itu dia punya gaya apa lagi? Kan gaya itu ada gaya apa aja sih? Gaya itu ada gaya F, W, N, T, sama F gesek. Nah, tali sama F gesek kan nggak ada ya. Sini nggak ada. Terus N punya sih, tapi nggak dipakai di sini. Kenapa? Nah, misalkan saya namain. Jadi kita harus tentuin dulu porosnya di mana. Jadi saya namain ini adalah titik A. Ini adalah titik B. Nah, saat F ini mengangkat bola, jadi ada bola nih. Saya angkat sama gaya F. Nah, berarti kan nanti bakal ngangkat kan dari sini. Berarti kalau dia udah ngangkat dari sini, dia gak punya gaya normal di B. Nah, kalau di A punya gaya normal, tapi gak kepake. Jadi mendingan gak usah kita masukin di sini. Konsep apa yang dipakai buat mengerjakan soal ini? Itu kan yang sulit. Nah, ternyata konsep yang dipakai kalau ada bola minta F minimum dan lain sebagainya itu pakai kesetimbangan konsepnya. Konsep kesetimbangan. Oke. Nah, apa konsep kesetimbangan itu? Konsepnya adalah sigma torsi harus sama dengan 0. Oke, atau bisa juga sigma F harus sama dengan 0. Oke. Nah, kalau bentuknya bola seperti ini, bolanya memiliki massa, berarti kita pakai sigma torsi sama dengan 0. Nah, torsi itu apa? Nah, torsi itu F kali R kan? Harus ada porosnya. Porosnya di mana? Karena di B ini ngangkat, berarti porosnya di A. Berarti sigma torsi di A. Torsi itu apa rumusnya? Torsi itu rumusnya adalah F dikali dengan R sama dengan 0. Artinya di sini kan kita harus nyari gaya-gaya apa saja yang bekerja, dan F sama R ini harus tegak lurus. Jadi F-nya harus tegak lurus dengan R. F itu adalah gaya, R itu adalah jarak dari gaya ke porosnya, ya, jarak terpendek. Nah, kita kan udah gambarin gaya tuh, ada W sama F. Nah, kita tentuin dulu. Nah, terus udah gitu, karena ini adalah bendanya ada di bidang miring, maka seperti biasa harus kita proyeksikan. Ya. Nah, gimana cara memproyeksikannya? Cara memproyeksikannya, ini kan W. Nah, harus kita proyeksikan. Ada W yang ke sini sama ada W yang searah sama F. Nah, ini ya. Jadi ada W yang ke sini sama W yang ke sini. Cuman kan masalahnya gimana cara memproyeksikannya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oke, kita lihat apa? Kita lihat ini kan segitiga. Ya. Udah gitu, ini kan theta. Nah, udah gitu, ini boleh gak saya misalkan sebagai alfa? Oke. Atau enggak gini. Ini kan 37. Berarti ini 53. Nah,
Jadi ini sama ini tuh dia sejajar. Jadi kalau misal ini adalah 53, berarti setuju gak? Dari sini ke sini itu juga 53. Setuju ya? Berarti, jangan alfa ya, sorry. Kita ganti jadi gamma. Kita ganti jadi gamma aja. Gamma. Nah, berarti dari sini ke sini itu juga gamma. Nah, berarti kalau ini gamma, berarti si ini kan 90 derajat ya. Kalau ini 53, berarti ini juga 37. Berarti tetanya yang ini. Jadi ini tetanya. Nah, jadi kalau ini 37, ini kan 53. Karena ini kan segitiga. Harus 180, ini 90, ini 37, ini 53. Ini juga kan 90. Berarti kalau ini 53, ini 37. Kenapa ini 53? Karena kita lihat ini sehadap. Oke. Nah, sehingga kita fokusnya bukan ke yang gamma tapi ke yang theta. Nah, berarti proyeksian yang ini karena tetanya karena yang garis ini deket sama theta, maka yang ini jadi W cos theta, sedangkan yang ini jadi W sin theta. Oke. Berarti di sini ada berapa gaya yang bekerja? Ada 3. Ingat W-nya itu gak dipakai, yang dipakai yang sudah diproyeksikan. Jadi ada gaya, jadi kita tulis ya, F1-nya adalah F. Nanti kita harus nyari R1-nya berapa. Terus, kita cari deh R1-nya berapa. Nah, R itu adalah jarak dari F ke poros A. Nah, yang mana? Bukan yang dari sini ke sini ya, tapi jarak terpendek. Jadi dari gaya F ini langsung ke A. Saya namain ini R1 deh. Dari sini ke sini. Namanya ya dari sini ke sini namanya R1. Oh, gimana dong? Nah, berarti kita harus bikin lagi. Nah, harus bersabar ini mah. Ini kan siku-siku nih. Nah, segitiga yang ini saya keluarin ya. Saya keluarin. Mana sih? Nah, saya keluarin mana? Nah, saya keluarin ini menjadi di bawah. Kalau ini R1 berarti ini R1. Kalau ya dari sini ke sini ya, yang ini berarti sudutnya alfa, berarti ini juga alfa. Nah, kita tahu bahwa dari sini ke sini kan jari-jari bola ya. Boleh gak saya namain dari sini ke sini itu adalah R. Oke, ini R. Duh, bentar ya. Bisirier. Saya nulis R-nya di bawah sini aja deh nih. Ngerti ya? Jadi kalau ini R1, ini R1. Kalau ini alfa, ini alfa. Berarti dari sini ke sini adalah R. Nah, kita lihat alfa itu depan, samping atau miring. Depan, berarti dia D. R itu apa? Miring. Berarti kalau demi artinya sin alfa sama dengan depannya R1, miringnya adalah R, sehingga bisa kita tulis berarti R1 adalah R sin alfa. Ditulis sini R1-nya adalah R sin alfa. Oke. Ini nanti kita keep dulu ya. Pokoknya rumusnya kan yang ini. Nih, ini clue-nya. Ini clue-nya. Nah, sekarang kita beresin dulu F yang kedua itu apa? F yang kedua W sin theta. Oke, kita namain F2 adalah W sin theta. Nah, berarti kalau F2 W sin theta, R2-nya yang mana? Nah, jadi W sin theta kan sejajar ya sama F. Jadi kalau F itu tadi R-nya R sin alfa, maka si W sin theta itu R-nya juga sama. Sama kayak R1. Karena kan searah, jadi dia sama-sama R sin alfa. Oke. Satu lagi, F yang ketiga adalah W cos theta. Nah, kita cari R3-nya yang mana? Nah, kita lihat W cos theta itu yang mana sih? W cos theta itu yang ini. Nah, berarti jaraknya dari mana ke mana? Dari sini, dari A, langsung ke sini. Berarti ini jarak R3. Saya warnain apa ya? Merah ya.
Jadi dari sini ke sini. Nah, ini namanya adalah R2. R3. Oke. Berarti kita keluarin lagi segitiganya. Ini kita keluarin lagi segitiganya. Oke. Bentar, tapi kalau ini R3, berarti ini R3 juga dong ya? Iya. Nah, ini kan persegi dia. Jadi kalau ini R3, maka dari sini ke sini juga R3. Oke. Nah, kalau ini R3, berarti kita bisa pakai segitiga yang ini dong. Bisa. Jadi kita gambarin lagi. Mana sih? Nah, ke sini ya. Nah, jadi ini sama ya. Ini R1, ini R, ini alfa. Berarti yang di atas itu R3, yang ini R3. Oke. Yang dicari kan R3. R3 kan berarti sampingnya. Terus R itu miringnya. Berarti kalau sami pakainya cos. Cos alfa adalah samping per miring. Sehingga bisa kita tuliskan R3 itu adalah R cos alfa. Berarti kita tulisin ya. R cos alfa. Nah, kalau udah beres, baru deh kita masukin bahwa sigma torsi di A sama dengan 0. Berarti sigma dari FR di A sama dengan 0. Berarti kita tulis sini F1R1, F2R2, F3R3 sama dengan 0. Nah, F1-nya searah atau berlawanan jarum jam. Ini kan F1 ya. Ini porosnya. Jadi kalau ada bolanya saya tarik ke sana. Berarti kan muternya ke situ ya. Susah kumahanya. Ya gitulah pokoknya. Jadi misalnya ini bola. Terus sama saya ditarik. Tariknya ke sini kan. Salah. Tariknya ke sini. Nah, berarti kan si bendanya bergerak ke sini. Apa sih itu teh? Berlawanan jarum jam, berarti negatif. Berarti si F2 oke kan searah. Berarti ini juga negatif. Nah, kalau yang F3, bolanya saya tarik ke bawah. Jadi kan tarik ke sini kan. Nah, berarti muternya searah jarum jam, berarti positif. Kita masukin weh. Berarti yang dicari apa sih? F1 ya. Kita bikin F1R1 sama dengan move semua ke sana. Berarti F3R3 dikurangin F2R2. F1-nya kan F. R1-nya apa? R sin alfa sama dengan F3-nya apa? Itu ya. W cos theta dikali R cos alpha min F2-nya W sin theta dikali R sin alpha. Nah, kita lihat dulu nih di optionnya gimana. Kita lihat dulu di optionnya itu ada R min H. Nah, gimana nih? Oh my god, ternyata sebel guys. Gini, karena gak ada di soal, maksudnya di optionnya itu kan R sin alpha. Berarti, nah sebetulnya R1 itu kan bisa R sin alpha, bisa juga, lihat dari sini ke sini kan dia R ya. Berarti kalau dari sini ke sini R, dari sini ke sini H, berarti R1 boleh gak jadi R min H? Boleh, jadi bisa kita tuliskan R min H juga. Terus si ini juga bisa dituliskan R min H. Lah bu, kenapa? Ya karena di optionnya gitu. Tapi kalau di optionnya bukan R min H, ya kalian langsung aja masukin yang ini. Ya, jadi ini R1, R2-nya kita ganti jadi R min H. R1, R2 nih. Itu aja yang diganti. Jadi R min H. Sini R min H. Jadi F
ini teh kemana-mana, adalah apa dulu, berarti W cos theta ya, W R cos theta cos alpha dikurangin W kali R min H dikali sin theta dibagi dengan R min H. Oke, W-nya kita keluarkan. Jadi W dalam kurung R cos theta cos alpha dikurangin R min H dikali sin theta dibagi dengan R min H. Tara, ini jawabannya. Ada gak? Alhamdulillah ada, jawabannya adalah bebek.